Welcome to our channel. Kecantikan dan keindahan dari kaum Hawa selalu menarik perhatian publik untuk diperbincangkan. Sayangnya, kecantikan perempuan pada saat ini seolah digeneralkan oleh produk kecantikan di kategori-kategori tertentu, seperti kulit putih cerah, pipi tirus, ataupun badan langsing. Padahal setiap wilayah atau negara punya standar kecantikan yang berbeda-beda untuk para perempuannya. Seperti di bagian benua Afrika yang sering terpinggirkan bila berbicara persoalan kecantikan. Itu dikarenakan mereka punya warna kulit yang lebih gelap daripada yang lainnya. Jadi daripada mengikuti standar kecantikan global, perempuan-perempuan Afrika di berbagai wilayah ini punya standar sendiri. Nah, seperti apakah itu? Dan bagaimana perempuan di Afrika dianggap cantik? Berikut ulasannya untuk kalian. Kepang manik-manik. Rambut dinilai memainkan peran penting di budaya peradaban Afrika kuno. Selain sebagai simbol kecantikan perempuan, rambut juga dapat melambangkan berbagai aspek. Melansir laman kumparan.com, Fula atau suku Fulani merupakan suku nomaden terbesar di dunia yang berada di wilayah Sahel dan Afrika Barat. Gaya rambut tradisional suku tersebut menjadi tren besar di dunia tata rambut modern. Penata rambut menyebutnya kepang Fulani. Wanita suku Fulani akan mengepang rambut dengan 5 kepang panjang yang digantung atau dililitkan di sisi kepala mereka, dengan tambahan manik-manik dan cangkan kori. Selain itu, rambut perempuan suku ini ditambahkan koin perak dan juga kuningan sebagai bentuk estetika. Bahkan beberapa koin bakal diturunkan dari generasi ke generasi sebagai warisan keluarga suku ini. Otjize. Suku Himba dikenal juga dengan sebutan suku merah di kawasan Kokolen, Namibia, bagian Afrika. Bagi suku Himba, rambut menggambarkan usia, tahap kehidupan, dan juga status perkawinan. Para perempuan Himba terkenal karena penggunaan otjize yang merupakan pasta mentega, lemak, dan oker atau pewarna alami merah yang diaplikasikan pada rambut dan kulit. Warga suku tersebut menggunakan campuran oker tanah, bulu kambing, dan mentega untuk membuat gimbal. Bahkan mereka juga menyertakan ekstensi rambut pada saat menganyam rambut gimbal mereka. Perempuan remaja Himba memakai untaian kepang atau rambut gimbal yang menggantung di wajahnya sebagai ungkapan bahwa mereka sedang di masa puber. Para remaja putri yang dinikahkan bakal mengikat gimbal ini untuk memperlihatkan wajahnya. Sedangkan bagi perempuan yang punya status pernikahan atau punya anak, biasanya menggunakan hiasan kepala RMB di bahan kulit hewan. Telinga yang lebar. Karakteristik yang paling menarik dari keindahan suku Masai Afrika Timur yakni telinga mereka yang lebar karena disisipkan penyumbat telinga. Seperti diketahui, anggota suku Masai perlahan-lahan merenggangkan telinga mereka dengan memasukkan benda seperti kaset. Suku tersebut memakai perhiasan yang rumit di telinga sebagai simbol dengan ukuran yang berbeda-beda. Benda ini dapat semakin besar dan digunakan baik pria maupun perempuan. Hal tersebut untuk menunjukkan kebijaksanaan dan usia di suku ini, sehingga semakin besar ukurannya berarti semakin besar juga kebijaksanaan penggunanya. Bahkan penyumbat telinga tersebut telah digunakan oleh suku Masai selama berabad-abad dengan berbagai ukuran penyumbat telinga. Pada saat ini, perempuan memamerkan perhiasan ini sebagai bentuk kecantikan tradisional mereka dengan visual yang menakjubkan sebagai budaya Afrika yang unik. Tubuh gemuk. Bila badan kurus kerap dikaitkan dengan tampilan yang tampak cantik, berbeda dengan para wanita di Mauritania bagian Afrika, wilayah Afrika Utara Barat. Seperti yang dilansir dari laman jurnalsosial.com, para wanita di kawasan ini justru berkompetisi menaikkan berat badan mereka agar dapat memenuhi standar kecantikan yang ada. Upaya yang dilakukan demi menarik simpati pria agar dapat dinikahi,
para ibu bakal terus memberikan suplai makanan dengan kadar lemak yang tinggi untuk anak. Bahkan, asupan makanan yang berlebihan ini dilakukan sejak usia 8 tahun hingga menjelang pernikahan. Oleh sebab itu, anak perempuan di kawasan ini dapat mengonsumsi 15.000 kalori per hari serta pil penambah berat badan bila berat badan tidak mencapai target. Standar tersebut dibuat karena Mauritania merupakan negara yang kekurangan suplai makanan, sehingga tubuh gemuk sebagai lambang kemakmuran dan gengsi yang tinggi. Pelat bibir di Afrika. Sebagian besar penggunaan pelat bibir dipakai oleh suku Mursi, Sarah, dan Suma di Ethiopia di Afrika. Melansir laman nationalgeographic.com, suku-suku ini terkenal dengan lempengan tanah liat besar yang dikenakan wanita di bibir bawah mereka. Khusus untuk para perempuan suku Mursi, mereka akan meletakkan piring pada bibirnya. Bahannya pun bermacam-macam. Bisa dari tanah liat dan bisa juga dari kayu dengan ukuran diameter antara 4-25 cm. Sebelum piring dapat diletakkan di bibir, 2 atau 4 gigi mereka akan dicopot. Nah, untuk itu, mereka juga akan memotong bibir bawah agar sesuai dengan ukuran piring. Walaupun tidak wajib untuk menggunakan pelat bibir setiap saat, tetapi hal yang umum di suku ini jika melihat perempuannya beraktivitas dengan bibir bawah yang longgar menjuntai bebas. Piring bibir umumnya dianggap sebagai ritus peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Selain biar terlihat cantik, menurut tradisi, lempeng di bibir sebagai lambang kesuburan setiap perempuan dan bukti bahwa mereka dapat dipinang. Ohre gimbal. Perempuan dari suku Hamar juga populer dengan gaya rambut unik dan menawan yang disebut dengan gaya ohre gimbal. Suku Hamar dikenal sebagai komunitas yang bermukim di lembah Omo di Ethiopia dengan populasi sekitar 20.000 jiwa. Para perempuan Hamar biasanya menggunakan rambut gimbal dengan oker tipis yang disebut goska di rambut mereka. Proses pembuatan gimbal ini memakai campuran air dan resin. Agar semakin indah, perempuan suku Hamar akan mengenakan perhiasan manik-manik yang berwarna-warni. Bahkan gadis-gadis di sana menata gaya rambut mereka dengan gaya cornrows atau gaya kepangan rambut dengan strip sempit untuk membentuk pola geometris di kulit kepala. Kalung besar. Bangsa Turkana di Afrika dalam waktu yang lama sangat konsisten untuk tidak terpengaruh dengan tren asing. Sejumlah perempuan Turkana ini punya standar kecantikan yang dapat dilihat dari kalung yang ia kenakan. Kalung cantik seberat 5 kg tersebut tidak dilepas oleh para perempuan Turkana kecuali pada saat di pagi hari. Bahkan, wanita yang tidak menggunakan kalung ini di lehernya bakal dihindari oleh pria yang mencari perempuan yang ingin dinikahi. Perhiasan tersebut sangat dihargai dan dipercaya sebagai simbol kekayaan bagi orang Turkana. Para pria Turkana sendiri akan selalu melakukan upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan anggota perempuan keluarganya. Anggota perempuan ini akan selalu dihiasi dengan baik lewat serangkaian perhiasan-perhiasan seperti itu. Itulah tadi sejumlah fakta tentang berbagai standar kecantikan yang unik dan menakjubkan di wilayah Afrika. Bagaimana nih menurut kalian dengan standar kecantikan di Afrika ini?